Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya salah satu staf di Bawaslu Kota Pontianak, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Kami ada 2 orang staf. Yang di ujung sebagai operator itu Bapak Novantus, dan di sebelahnya itu Kordif kita. Kordif itu koordinator divisi pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Pontianak, Bapak Irwan Manik Raja. Kedatangan kami di sini untuk memberikan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu sedikit mengenai pemilu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah untuk pemilu mungkin pengalamannya lebih dari saya. Saya baru milih berapa kali, Bapak Ibu mungkin udah berkali-kali milih. Tapi mungkin ada sedikit hal yang bakalan kita bagi mengenai pemilu itu seperti apa, biar kedepannya kita bisa menjaga satu dengan yang lain. Kita bisa sama-sama mengawasi. Bawaslu nggak bakalan mampu mengawasi pemilu karena kita orangnya nggak banyak. Makanya kita berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, jadi kalau kedepannya ada segala macam hal tentang kepemiluan, misalnya ada pelanggaran atau apa, Bapak Ibu bisa berperan aktif dengan melaporkan kepada kita. Jangan takut, kita nggak bakalan misalnya ada kejadian, ada laporan, kita bakalan bilang ke Bapak ini yang lapor, enggak. Ada kode etiknya, itu pasti dijaga kerahasiaannya. Ada sistematisnya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dulu kepada Bapak Timotius untuk memberikan sedikit kata sambutan kepada para peserta. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Selamat malam Pak Rizal, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi pada malam hari ini kita akan sosialisasi pemilu. Kemudian kita undang dari teman-teman dari Bawaslu Kota Pontianak untuk datang sosialisasikan masalah pemilu. Jadi yang datang di sini adalah pengurus gereja, Pak Rizal dan teman-teman. Jadi harapan kita nanti setelah sosialisasi ini, nanti teman-teman juga bisa sosialisasi kepada umat kita juga, terutama umat kita, supaya apa yang kita dapat pada malam hari ini dapat kita perluas. Demikian saja pesan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kedatangan teman-teman semua. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Pak Timotius. Berikutnya langsung saja untuk Bapak Irwan Manik Raja untuk memberikan sedikit gambaran sosialisasi kepemiluan tentang kawal hak pilih. Untuk Pak Irwan, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam. Terima kasih sudah menerima kami malam hari ini. Terima kasih juga Pak Timotius. Perkenalkan, nama saya Irwan Manik Raja. Mungkin saya izin berdiri kali ya Bapak Ibu ya, supaya ini Pak ya. Saya sebenarnya sudah gak asing kalau di Gembala Baik, karena saya kecilnya dulu sekolahnya di sini.
SD, TK, SD, SMP saya pindah ke apa namanya Ahmad Yani, kelas 1, kelas 2 saya pindah ke Jakarta. Dulu di sini saya waktu masih SD itu masih Pastor Yakobus dulu, jauh sekali, tua. Dan saya kalau misa juga saya di sini. Setiap minggu saya bisa dengan istri saya bawa istri saya di belakang, gitu kan. Jadi saya biasa misa di GB, Sengki, karena emang suasananya enak, dingin kalau istri saya bilang. Jadi kalau misalnya kalau hari Minggu udah Sengki aja dingin. Jadi mungkin saya sudah terbiasa lah, kami sudah terbiasa kalau di GB Sengki. Jadi nanti pun kalau misalnya pada saat saya memberikan sosialisasi, kalau misalnya ada pertanyaan langsung angkat tangan saja, jangan sungkan-sungkan ya. Mungkin kita langsung saja. Baik, Bawaslu itu awalnya dulu 2017 itu kita masih Panwaslu. Panwaslu itu adalah panitia pengawas pemilu. Kalau sekarang namanya Badan Pengawas Pemilu. Apa bedanya? Kalau panitia itu sifatnya sementara, hanya sebelum dan sesudah. Begitu. Kalau badan itu bekerja selama 5 tahun. Nah, badan itu dari Panwaslu berubah menjadi Bawaslu itu mulai dari tahun 2018. Nah, saya kebetulan jadi Panwaslu itu dari 2017 sampai 2018 berubah menjadi Bawaslu, saya juga masih ikut. Jadi 2017 itu kami ada 3 orang, setelah menjadi badan itu jadi 5 orang. Nah, kami dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pemilu. Nah, sekarang jadi badan itu kerjanya juga nggak gampang, karena kita bekerja selama 5 tahun. Mulai dari pemilu, mulai dari pilkada 2017-18, kemudian pemilu 2019 kan. Nah, sekarang kita mau masuk lagi pemilu lagi nih. Tanggal berapa pemilu Bapak Ibu? Tanggal berapa? 14 Februari. Kalau pilkada kita? Sama. Hah? Pilkada tanggal berapa? 14. Kalau pemilu tanggal 14 Februari 2024. Kalau pilkada? Sama enggak? Sama nggak kira-kira? Sama. Biasanya sama. Nah, jadi nanti 27 November 2024 pilkadanya. Jadi pemilu dulu baru pilkada. Oke, lanjut ya. Nah, Bawaslu itu ada tingkatannya. Jadi dari Bawaslu RI, kemudian ke Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, kemudian pengawas TPS. Nah, jadi saya di Bawaslu Kota, kantornya di Jalan Johar. Jalan Johar kalau zaman dulu mungkin samping Koramil. Samping Koramil. Kalau di ujung sana itu KPU di depan SMP 1, kami di ujung sebelah sini. Jalan Johar itu. Koramil. Ya, tikungan, samping Koramil persis kantornya. Ya. Nah, di bawah Bawaslu Kabupaten Kota itu ada Panwaslu Kecamatan. Kenapa disebut Panwaslu? Karena tadi mereka sifatnya hanya sementara. Jadi mereka bekerja, kalau yang sekarang Panwaslu Kecamatannya bekerja 27 bulan. Hanya 27 bulan. Nah, jadi mereka di setiap kecamatan ada 3 orang. Kalau Panwaslu Kecamatan. Nah, di sini kecamatannya Pontianak Selatan ya. Selatan. Ini ada 3 orang. Tadinya saya mau ngajak, cuman mungkin mereka masih sibuk atau gimana, maka saya nggak ngajak tadi. Kemudian di bawahnya ada Panwaslu Kelurahan. Nah, Panwaslu Kelurahan itu hanya ada 1 orang. Setiap kelurahan hanya ada 1. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya satu kelurahan hanya 1 pengawas, bagaimana repotnya kan? Kelurahan cukup besar. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengawas TPS. Pengawas TPS itu ada di setiap TPS. Jadi pengawas TPS itu cakupannya hanya di TPS saja. Jadi dia yang akan mengawasi KPPS. Dia akan mengawasi jalannya jalannya proses yang ada dalam TPS tersebut.
Sampai sini ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Pengawas TPS itu tiap TPS Satu orang. Dan itu nanti akan terbuka Pak. Misalnya ada dari Bapak-Bapak Ibu yang mau mendaftar juga silakan. Oh Pak RT. Pak RT di kelurahan di mana Pak? Oh Pari 1. itu kan pakai Belum lah, KPPS Pak. dua KPPS di anggota. Nanti habis ini jadi pengawas TPS Pak. Daftar saja Pak nanti Pak. Oke, lanjut dulu. Nah ini tugas Bawaslu. Nah tugas Bawaslu itu melakukan pencegahan, penindakan, kemudian ada pelanggaran pemilu, ada sengketa proses pemilu. Sebelum itu saya jelaskan dulu. Kami di Bawaslu itu ada 5 divisi. Yang pertama SDM organisasi dan diklat, sumber daya manusia, organisasi dan diklat. Kemudian ada pencegahan, kemudian humas, partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah penanganan pelanggaran. Yang keempat penyelesaian sengketa ya. Nah, penyelesaian sengketa. Oh ya, ada hukum lagi ya. Hukum apa? Hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, jadi ada 4 nih, ada 4 divisi. Jadi kalau misalnya nanti ada apa namanya, ada pelanggaran misalnya, yang biasa sering kita ini kan adalah apa? Kampanye misalnya. Kampanye di luar jadwal, misalnya tadinya kampanyenya di daerah BRKI misalnya, nggak taunya dia bukan di BRKI, dia harusnya kampanyenya misalnya di daerah Tanjung Pura misalnya, nggak taunya dia kampanye di BRKI. Itu pelanggaran, silakan saja dilaporkan. Tadi seperti kata Pak Rizal tadi, jangan pernah takut untuk melaporkan kalau memang kira-kira ada diduga melakukan pelanggaran. Nah sekarang kan kita nih kadang-kadang kita ini kan takut ceritanya ini mau melapor gitu kan, melapor takut gitu kan. Sebenarnya nggak perlu takut kan, karena informasi yang diberikan kepada kami tidak akan pernah kita bocorkan. Misalnya siapa yang melapor nih, nggak pernah kita buka. Misalnya Bang Kris nih yang melapor nih, nah mungkin Bang Kris kita kasih tahu, oh nih Bang Kris melapor, nggak, kita nggak akan mungkin begitu gitu. Kita akan simpan apa namanya kerahasiaannya, ya. Nah inilah yang menjadi tugas. Oh iya, silakan Pak. Tadi dikatakan pelanggaran pemilu. Iya Pak. Nah kan dijelaskan bahwa seharusnya orang ini jadwalnya dengan kurang, tapi dia kampanyenya di BRKI, gitu kan? Nah, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa si kontestan ini harusnya di BRKI, tapi dia kampanyenya di Tanjung Pura dan sebaliknya? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kontestan ini harusnya di situ? Ada jadwal sudah disusun Pak. Jadi seharusnya nih, setiap orang yang akan berkampanye dia harus memiliki surat kampanye, dan itu akan dikeluarkan oleh kepolisian. Dan jadwalnya itu ada. Maksudnya bagaimana kita sebagai masyarakat? Iya, masyarakat bagaimana? Kami ada jadwalnya. Betul. Nah, jadi itu makanya tadi harus mau peduli. Kalau misalnya kita ini kan kadang-kadang biarin aja lah gitu. Nah, jadi memang harus ada kepo sedikit. Kalau tidak mau kepo, nah itu yang jadi masalah kita gitu. Jadi nanti udah biarin aja kan begitu. Nah, itu biasanya kita bisa bertanya Pak, minta surat. Karena biasanya begini, kita kan pasti sudah punya jagoan nih di daerah tersebut. Pas orang ini datang kampanye, nggak tahu bentrok dengan yang ini kan begitu. Tinggal kita minta suratnya. Surat kampanyenya mana Pak? Ada nggak? Kalau nggak ada, harusnya dia nggak boleh kampanye. Karena itu yang mengeluarkan surat izin kampanye dari kepolisian, supaya tidak terjadi bentrokan. Nah, itu yang harus kita jaga bersama. Itu pasti bagian kecil Pak. Sekarang nih misalnya, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nggak? Kalau di Jalan Gajah Mada itu tidak boleh dipasang alat peraga kampanye. Tahu nggak? Gajah Mada, Tanjung Pura, terus apa lagi? Veteran,
Jalan Veteran itu, Jalan Pahlawan juga nggak boleh. Ahmad Yani itu nggak boleh dipasang alat peraga kampanye. Misalnya bikin billboard besar, itu nggak boleh. Gimana? Bundaran Untan selama itu menjadi miliknya, Bundaran Untan boleh Bu, karena ada apa yang bukan punya, ada yang punya utang kan, boleh. Ahmad Yani ya Bu ya, Ahmad Yani nggak boleh Bu. Ahmad Yani nggak boleh. Ada 5 jalan yang tidak diperbolehkan di kota. Itu berdasarkan Perwako, peraturan wali kota. Ahmad Yani, Tanjung Pura, Gajah Mada, Pahlawan ya. Pahlawan dengan Veteran itu nggak boleh. 5 jalan. Jadi nanti kalau misalnya ada nanti yang memasang billboard, silakan dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian tidak boleh memasang alat peraga kampanye, billboard, bukan billboard, baliho itu di gereja nggak boleh. Di masjid juga nggak boleh, di sekolah juga nggak boleh. Saya pernah nurunkan sekali di gereja, di sekolah Gembala Baik sini, Ahmad Yani. Meskipun posisinya bukan di sekolah ya, posisinya pinter memang. Jadi bukan di dalam, di luar sekolah, tapi posisinya itu menghadap ke gereja, di kantin. Dan itu saya dikomplain sama orang tua siswa, saya ditelepon, apakah boleh masang baliho di di sekolah? Itu kejadian 2019. Nah, ada pertanyaan lagi kira-kira? Gimana? Apa alasannya tidak boleh makan? Itu dari wali kota Bu, kita juga nggak ini, karena itu peraturan wali kota, ketentuan dari wali. Jadi mungkin karena itu jalan besar, jadi tidak mau diperbolehkan sama sekali. Itu kali Bu ya. Gimana Pak? Silakan Pak. Ini saja misalkan. Oke, terima kasih. Kira-kira kriteria apa saja yang bisa dilaporkan itu, karena sekarang kan belum kampanye ya. Nah, tapi kalau kita lihat di televisi, nah itu misalnya, ini contoh aja ya. Contohnya saja itu Yohanes. Anes sekarang sudah dibaptis menjadi Yohanes. Ya, nah itu dia kan menjelek-jelekan Ganjar Pranowo yang katanya berfoto bersama Miyabi, lalu cium-ciuman gitu kan. Lalu dia mengkritik juga, kalau saya kampanye saya tidak hanya lari-lari lalu foto gitu. Nah, apakah hal yang semacam ini kan menjadikan kontestan lain ya, bisa atau masuk materi pelaporan gitu? Yang kalau ini contoh aja. Kalau misalnya nanti di Pontianak ini misalnya dari partai X ya melaporkan pakai XYZ misalnya gitu kan. Nah gitu. Kalau sekarang sih mungkin belum bisa dikatakan ini Pak, karena posisi sekarang kan masih sosialisasi Pak. Jadi semua diperbolehkan untuk sosialisasi. Jadi tidak ada masalah. Mati kayaknya. Ya kalau agak lama. Hah? Nah, kalau itu kayaknya bebas saja Pak, karena sekarang masih tahapannya sosialisasi. Jadi semua orang dipersilahkan, diperbolehkan untuk sosialisasi. Cuman kan memang karena itu sudah menjadi menjelekkan orang. Jadi itu kan perlu kita cek lagi apakah benar bahwa foto yang Ganjar Pranowo itu dengan Miyabinya benar apa enggak, kan begitu. Nah, itu kalau misalnya mau lebih dalam lagi nanti silakan. Kalau misalnya nanti mau sosialisasi terkait masalah disinformasi yang seperti itu, nanti bisa mengundang komisi informasi. Silakan saja komisi informasi nanti diundang untuk memberikan bagaimana cara kita biar tahu bahwa informasi ini benar apa enggak. Bagaimana cara nanti kita bisa mengetahui bahwa yang diposting di media ini benar apa enggak. Ini kan anak-anak muda nih senang nih begini-begini nih. Jadi silakan diundang komisi informasi. Kalau misalnya nanti perlu, nanti silakan Pak Rijal dikasih nomornya Pak Edo saja. Jadi bisa nanti koordinasi dengan komisi informasi Pak untuk terkait masalah
disinformasi, hate speech yang begitu-begitu, mereka lebih tajam dalam menganalisa itu. Terima kasih. Ya, Pak. Ada lagi kira-kira? Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya. Izin Pak. Ya. Mau tanya, kalau kampanye itu biasanya berapa lama sebelum pemilu itu? Berbeda-beda Bu. Kalau sekarang 75 hari 75 hari. sebelum hari H. Ya, berarti partai yang satu dengan partai yang lain otomatis tidak tabrakan ya? Atau Seharusnya tidak boleh tabrakan karena kan diatur jadwalnya. Ya. Jadwalnya diatur. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih. Ada lagi kira-kira Pak Ibu? Atlet partai gimana sama foto-foto legislatif gimana Pak? Sering dipajang atau dipancapkan di jalan, sering membahayakan pengguna jalan. Maka itu semua pelanggaran ya. Baik, apa namanya? Kayak bendera. Ya, kayak bendera begitu kan Pak ya. Jadi kalau biasanya di Bawaslu kita akan tertibkan Pak. Jadi ya selama kemarin 2019 itu kita kumpulkan semua datanya, habis itu kita suratin KPU, kemudian suratin KPU di mana-mana yang titik yang ini, kemudian kita tentukan tanggal sekian dan harus cabut. Karena ya betul, kadang-kadang dia ada yang udah miring kan begitu, ya kan ada miring kena ke main tanamnya di pinggir parit aja kan, atau pinggir jalan kan begitu. Nah, itu biasa kita kumpulin semua Pak, kita kumpulin terus kita satu kali surat KPU supaya dicabut. Tapi biasa kalau yang billboard besar itu yang cabut Bawaslu dengan Dinas Perhubungan. Oke. Ya, tribut betul Pak. Oke, kita lanjut dulu ya sebentar. Materinya nggak banyak. Kemudian ada lagi, ini kan tadi kita udah ngomong kampanye ya. Terus kemudian ada penetapan calon anggota DPRD kabupaten kota. Terus yang di atasnya ada pemutahiran dan data pemilih. Nah, saya mau bahas tentang kawal hak pilih tadi. Karena kan hari ini kita mau bahas tentang kawal hak pilih. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang belum didatangi oleh KPU, belum ditempel stiker di rumahnya? Belum. Ada nggak? Belum Pak? Udah ya? Udah. Saya nggak di rumah berarti. Ya, Pantarli. Pantarli. Udah didatangin Pantarli belum? Udah ya. Udah betul nggak namanya dengan yang ditempel? Udah betul ya. Oke. Terus udah gitu udah tahu TPS berapa? Tidak dibaca. Nah, nanti kita cek ya. Nanti kita cek. Kemudian ada nggak keluarganya yang meninggal tapi masih masuk? Ada Pak, saya barusan mau ke sini. Itu saya didatangi oleh petugas dari kelurahan untuk menanyakan ada satu orang warga saya. Kebetulan saya bilang waktu itu kan Pantar ini kan sudah datang, bilang udah saya bantu. Kenapa sekarang data atau model data itu masuk di KPU? Orang ini sudah meninggal di luar negeri, ya kan? Nah, di Inggris. Kebetulan dia kena kanker. Saya bilang bulan tidak ada meninggal nih. Bulan Januari yang lalu sudah meninggal bilang. Nah, jadi kalau kelurahan PPS telepon saya, dia sudah meninggal. Itu saya sudah berikan surat keterangan bahwa untuk mengurus akta kematian. Otomatis kan dari Pantar ini sebelum bulan berapa kan? Sudah sebenarnya sudah tidak masuk itu. 14 Maret ya terakhir ya Pantar ini. 14 Maret terakhir. Meninggal bulan Januari. Oh ya, seharusnya sudah tidak terekod di sini. Harusnya sudah. Itu udah supaya saya bantu. Saya bilang waktu itu saya bilang saya tidak ada waktu, saya ini kerja. Tapi kalau memang Pantar ini mau turun, ya, kasih tahu saya. Bisa konsultasi dengan saya, siapa warga yang sudah meninggal, saya akan informasikan. Tapi barusan pahami, mereka kerja di kelurahan, telepon saya, Pak mau informasi atas nama ini, kenapa ada nama di KPU lagi, daftar nama. Saya bilang orang ini sudah meninggal, apa tugas Pantar ini kemarin datang? Itu kan? Betul. Nah itulah yang perlu kita. Jadi data itu tidak
keakuratan data itu kita pertanyakan. Nah itu makanya. Barusan Pak Malam. Barusan ya Pak ya. Saya mau terangkan. Nanti kalau Bapak nggak keberatan nanti boleh dikasihkan namanya ke kami biar kita proses Pak. Kita saling proses nanti. Itulah ya. Ya. Tapi yang asal jangan turun aja kan. Ya, maksudnya gini. Supaya nanti begini kalau Bapak tidak keberatan, namanya kasihkan ke kami, biar kami yang ngasih surat ke KPU. Biar jalannya lewat jalan. Sekarang prosesnya datanya memang sudah ada kan. Saya lihat di kelurahan kemarin data DPT itu kan sudah keluar. Belum. Jadi gini Pak, saya jelaskan. Kemarin itu posisinya DPS, daftar pemilih sementara. Iya. Kemudian habis itu diperbaiki lagi yang ganda mana. Jadi jangan salah ya. Misalnya nama saya Irwan, itu bisa keluar 2-3 kali di tempat yang berbeda. Bisa juga saya posisinya ada saya di timur. Bisa juga nanti keluar posisinya nama saya ada di utara. Bisa juga posisinya di mana lagi. Ada juga yang bisa pindah ke kabupaten lain. Ada, namanya ganda. Nah itu sudah dibersihkan. Nah kemudian ada data yang meninggal. Tadi kata Bapak tadi, data yang meninggal tadi juga tidak semuanya mereka mau untuk membersihkan kalau tidak punya akte kematian atau kalau tidak punya surat keterangan dari lurah. Nah sekarang yang agak berat karena tadi mereka tidak turun, Pantarli tidak turun karena dia sudah tahu ya, sudah dia duduk di meja, dia hanya tahu oh ini si ini di sini masih ada nih, si ini masih ada di sana. Jadi dia oke semua. Ujung-ujungnya nggak valid seperti kata Bapak tadi. Yang sudah meninggal masih masuk kan begitu. Tapi Pantarli yang kemarin memang orangnya aktif Pak. Aktif, tapi masih bisa masuk. Ya, itu dia. Itu yang saya. Nah, jadi ini satu ya Pak ya, baru satu. Nah, yang lainnya bagaimana kira-kira? Ada nggak kira-kira masih masuk? Yang sudah meninggal gitu keluarganya masih masuk? Atau ada mungkin yang misalnya satu kakak misalnya 4 orang, yang satunya pindah ke TPS yang lain masih di TPS yang sama gitu. Ada nggak kira-kira? Atau mungkin nggak tahu TPS-nya? Nggak tahu ya Pak ya? Nggak mungkin dia kan membuat TPS nama yang satu di antara keluarganya saya. Bisa jadi Pak, karena saya nggak tahu Pak. Ya makanya Dia punya nama juga di RT lain misalnya, kita nggak tahu. Oke, nanti kita terima, kita hanya bisa cek ya benar nggak di dalam situ punya keluarga kita ini ada nggak. Nah kalau nggak ada kita cari. Kalau yang meninggal ya kita kasih tahu meninggal misalnya. Bisa saja begini Pak, karena di utara kemarin saya ketemu satu keluarga itu 4 orang, 2-nya masih di TPS yang sama, satu lagi di Kapuas Hulu, satu lagi di Timur, Pontianak Timur. Jadi TPS-nya bisa pindah-pindah. Ada kejadian begitu. Jadi nanti kalau nggak keberatan, nanti kalau mau dites, nanti kita coba, kita buka DPT online. Jadi bisa kita lihat lagi. Nanti kita cek, coba siapa yang mau jadi volunteer, nicknya kita coba nanti, ya. Izin menambahin. Untuk yang Bapak tadi, mungkin Bapak udah lupa sama saya kan? Bapak tinggal di Gang Perwira kan? Pak RT kan? Betul. Saya dulu pengawas desa kelurahan di Bangka Belitung Laut Pak. Ya. Saya ke rumah Bapak malam-malam nunggu Bapak pulang kerja. Mungkin Bapak masih ingat. Ini tahun 2019 dulu, 2019. 2018. Dulu masih ada rambut kayaknya. Iya, masih ada rambut. Jadi saya nunggu Bapak itu pulang kerja, baru bisa ketemu itu malam. Nah, proses Pantarli yang kemarin itu kan baru. Nah, nanti tuh dari Bawaslu juga turun Pak, seperti saya pada saat itu 2018. Nah, itu nanti sekarang itu masih DPS. Nah, DPSAP. Jadi nanti berjalannya waktu barulah ditetapkan. Barulah nanti yang meninggal itu terhapus. Mungkin Bapak masih udah ada gambaran kan? Waktu 2018 saya ke rumah itu. Ya pokoknya itu saya. Makanya saya masih ingat Bapak. Tadi Bapak bilang RT tinggal di mana satu. Saya ingat semua kan RT-nya. Makanya di Gang Perwira. Nah itu nanti prosesnya ada lagi Pak. Nah untuk data kematian kayak meninggal di luar negeri, jadi selama kalau ahli waris belum membuat yang namanya akta kematian, data orang yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu tetap masih keluar Pak.
Nah itu memang banyak hal yang gitu. iya, karena capil nggak bisa ngapus. Kalau capil menghapus berdasarkan cuman laporan atau surat keterangan kematian dari kelurahan, itu nggak bisa. Bisa, stek sudah keluar. Sudah dikeluarkan, sudah bisa. Stek bisa, akte kematian bisa. Udah ada aturan baru. Kalau aturan lama nggak boleh. Itu Boleh. ancamannya pidana soalnya. Ya, suket sekarang udah boleh. Makanya saya tanya surat keterangannya ada nggak? Aha. Ada surat Cuman itu keterangan. nanti prosesnya berjalan terus Pak. Ya, masih panjang. Makanya Bapak sebagai Pak RT nanti siap-siap saja didatangi lagi. Mungkin 3 bulan sekali didatangi masalah data itu. Ya, begitulah prosesnya. Nah, Pak, nanti ini aja. Kalau misalnya masih ada lagi, nanti datanya diminta saja, supaya itu bisa dicek. Ya, bisa kita bantu. Dicek aja nanti, karena kita bisa kasih saran perbaikan ke KPU. Nanti di kecamatan saja yang bereskan. Harus ada itu. Kita harus. Ya makanya nanti dicek dulu apa ada surat keterangan apa enggak dari keluarga kan, kelurahan. Kemarin kita langsung ke kelurahan. Kalau yang kemarin kan tadi ditanyakan itu memang ada. Ada surat dari Inggris. Bahwa dia sudah meninggal. Itu ada surat keterangan dari meninggal, dia kan tidak kremasi itu. Oh, dikremasi. Ada berikan ke saya dia. Saya berikan. Oh tapi tidak di belum diurus surat akte kematian. Sudah. Oh kalau sudah diurus berarti harusnya. Berarti saya katakan tadi datanya cek saja di kelurahan. Harusnya sudah selesai harusnya. Tapi surat keterangan saya rekomendasi itu membuat akta kematian saya ada. Oh berarti sudah ada. Tanggal Minta aja tidak ada. Tanggal 4 apa? Tanggal 4 Januari. Harusnya sudah ada harusnya. Iya bisa. Nanti dicatat saja nanti namanya. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Lanjut. Oke. Nah tadi kemudian jadi habis DPS, sekarang masuk ke DPS HP. Nah DPS HP ini daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah KPU ini menunggu saran perbaikan dari kita semua, dari masyarakat, masukan. Ada nggak yang masih meninggal atau ada yang pindah TPS atau bagaimana gitu. Nanti setelah ini selesai nanti kita coba beberapa orang nanti kita tes TPS-nya benar nggak di situ. Pak, Oke lanjut. sekarang ini bagi RT memang ada satu kewalahan untuk memutarin data. Untuk data statistik data, sekarang ada peraturan Mendagri dengan adanya orang mau masuk dan mau keluar. Sekarang kan sistemnya online. Ya. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kalau dia sudah upload online, dia tidak lapor RT pun tidak tahu. Ya, betul. Dia keluar juga tidak tahu. Betul. Dia numpang kakak juga tidak tahu. Betul. Maka kemarin saya rapat di mana di kelurahan, saya kumpulkan itu. Ya. Saya bilang gara-gara peraturan itu. Jadi kalau mau akurat data untuk RT itu sudah tinggal 50% dibilang. Tapi kalau dulu tidak tahu berapa warga kita. Sekarang teliti. Makanya ada peraturan itu, Mendagri itu. Kita nggak tahu. Dia numpang kakak pun tidak tahu. Kalau dia ada masalah, dia perlu dia ke RT. Baru ketahuan dia kulit di data. Betul. Makanya kalau tak perlu datang ke RT, saya mau minta kakaknya. Saya tak kenal kamu. Ya. Betul, kapan kamu mau pindah? Saya minta kakak. Ya. Ada di situlah baru kita ketahuan warga kita bertambah. Bertambah. Kalau nggak ketahuan. Ya. Dengan salah satu peraturan Mendagri ini betul-betul sangat. Iya. Ya karena nggak ada fakta data, makanya RT nggak tahu. data 2018-2019 itu masih pakai surat lapor RT. Iya. Sekarang nggak kalau lagi. RT ada keluarga RT, saya bilang peraturan itu pasti terrekod. Iya. Ya kan? Itu terrekod. Betul. Saya punya rekod. Saya bawakan data semua. Ini lengkap Pak. Tapi kalau ada penambahan anggota baru keluar dari anggota, saya nggak tahu. Ya. Bahkan data statistik pernah datang. Saya bilang data saya tidak jamin akurat. Mau akurat adalah Dukcapil. Gis saja. Dukcapil juga nggak akurat Pak. Nggak akurat. Akan kadang ya pindahnya saya waktu itu ketemu ada orang bermasalah. RT-nya betul, RW-nya betul, RT-nya salah. Pasti ada masalah. Saya bilang saya lihat dulu. Saya bilang kamu cari RT ini, RW ini, RT ini
keliling kota Pontianak tidak ada. Salah. Kenapa salah? Kamu buatin saya Pak. Saya minta yang ngurus. Kamu cari yang ngurus sama kamu gitu. Jangan cari saya tidak. Waktu itu dia mau daftar apa beliau BPJS ya. Saya tahu. Tapi bisa kamu ngurus dulu. Siapa yang ngurus kamu cari dia. Kamu tidak ketemu saya juga. Kalau kamu kasih yang kakak saya bukan dia. Kamu cari RT RW 12, RT 4. Keliling-keliling kota Pontianak pun tak ada. Hanya RT 7 ya. Terakhirnya RT 3. Ada 3. Mana ada 4? RW betul, alamat betul, nomor rumah betul. Itulah salah satu. Jangan rugi kamu. Ya. Bukan saya. Ya karena tadi semua online kan Pak? Online, sekarang online. Tidak perlu RT lagi. Tidak perlu RT. Mau buat surat kematian kalau perlu RT. Ada detail, dia akan berikan kopi kepada kita. Ya. Kita tahu kan, keluarga tambah dan keluar. Betul. Itu maka kemarin saya bilang sama Pak Lurah. Ya. Sekarang fungsi RT itu apa sih bilang? Ya kendalanya itu Pak sekarang. Ya, dengan ada peraturan seharusnya dari Pemda ada suatu komite kebijaksanaan. Betul. Walaupun ada peraturan Mendagri, ya mungkin dari wali kota apa, menunjukkan RT harus masuk harus dari RT, keluar harus dari RT. Mau dipakai nggak dipakai data dari RT itu urusan nanti. Yang penting RT terekod. Itu yang penting bilang. Dia harus disekat. Minggu lalu saya rapat. Sekarang kan nggak begitu Pak. Ya, Pak Lurah dia bilang, beliau Pak RT dia bilang. Nah ini. Bisa ambil kebijaksanaan dia bilang. Kenapa harus daftar? Sekarang fungsi RT RW itu apa sih Bang? Ya kan? Kalau ada di luar ada masalah, ada keributan, Bang, bukan RT yang dicari. Oh di luar sana ada bapak ya. Saya ada ribut di daerah Bogor, Kapolres, Polresta, ke rumah saya dipanggil ke sana. Betul lah, betul. Dia terjadi di ada masalah. Nah kalau kayak gitu kan ancaman yang dipanggil Pak RT ya? Pak RT. Nah, itu kan salah satu itu. Nah, kalau nggak ada terekod datang, kamu datang ya. Mau ngurus ambil rumah, ya kan? Meminta surat keterangan belum nikah. Yang datang developer sama dia, developer saja siapa? Kenapa? Orang ini tidak ada nama ini. Panggil orang datang. Oh, tidak datang. Bisa nama. Mak ibu. Jamin. Bahwa dia sudah kawin atau belum. Siapa mau tanggung jawab? Datang dia. Kamu tidak pernah lapor saya. Siapa mau tahu tidak belum nikah? Saya umurkan surat. Saya dosa. Saya bilang. Menyatakan kamu belum menikah. Saya sudah menikah Pak, tapi tidak dibawa tangan. Oleh notaris kan tidak mau. Kalau dia terus menjadikan apa ke tangan orang untuk kredit rumah. Begitu. Ada masalah menurut orang. Nah itu dia. Itu yang masalah. Nah sekarang ini memang agak tadi Pak, karena tadi jadi semuanya online. Mau cepat padahal sebenarnya yang paling ujung itu adalah RT. Kalau misalnya Pak RT tidak tahu, sama juga dengan warga. Sekarang kan posisinya Bapak Ibu pernah tahu nggak kalau misalnya orang asing tinggal di Indonesia selama lebih 5 tahun, dia boleh punya KTP, dia boleh punya KK, nggak bekerja. Yang penting dia punya kitas saja, dia bisa punya KTP. Nah itu dia. Ada aturannya sekarang. Nah sekarang kalau misalnya di tempat Bapak ada orang asing atau orang nitip KK, nggak pernah ngelapor, tiba-tiba dia orang asing, dicek KTP-nya, alamatnya di warga Bapak ini bagaimana ceritanya? Kan gitu. Saya pernah ketemu sekali soalnya. Jadi kita juga harus waspada dengan hal-hal begini gitu. Ya, mungkin itu. Kita lanjut lagi. Coba lanjut lagi. Nah ini kemarin, ini Pak, waktu kemarin dia masih berambut Pak. Nah, itu dia fotonya tuh. Nah yang ini saya kemarin ketemu satu RT, Pak ini Pak RT di daerah apa ini Pak? Batu Layang, warganya 71 orang tidak terdata dalam daftar pemilih. 71 orang. Tidak ada dalam daftar kom model A. Waktu awal-awal sebelum daftar pemilih sementara keluar, itu kan ada yang Pantarli turun itu. Nah, Pantarli ini Bapak ini. Nah,
bapak ini, dia ngelapor ke kami, 71 warganya hilang. Dan saya ambil sampel di sebelah rumahnya. Dan betul, tadi yang saya cerita, 4 orang dalam rumah itu, 2 TPS-nya masih di tempat yang lama, 1 di Kapuas Hulu, 1 lagi di Pontianak Timur, tetangga rumah sebelahnya. Dan itu tidak terdapat di situ, Pak. Nah itu yang lucu gitu. Dan akhirnya selesai sudah sekarang, sudah beres posisinya. Jadi hari itu langsung kita bereskan, kita minta saran perbaikan, saran perbaikan ke KPU, langsung dimasukkan kepada satu orang ini, dimasukkan kembali. Nah makanya tadi saya bilang, apakah di sini ada yang masih belum beres dengan hal-hal begitu? Silakan kita diskusi saja nanti. Kalau misalnya ada yang mendatangin sama Pak Tarli belum tempel stiker kah atau apa, juga silakan saja. Silakan laporkan nanti biar kami yang proses di Bawaslu Kota. Karena ada beberapa kemarin nggak tahu sampai hari ini belum beres juga, kayak itu di daerah Palapas itu juga ada yang belum tempel stiker beberapa rumah itu saya tahu. Nah, cuma saya belum tahu perkembangan sampai sekarang. Kira-kira kalau Bapak Ibu, karena kan Gajah Mada dan Selatan dan Tenggara ini agak susah untuk ininya gitu, untuk pergerakannya gitu. Makanya mungkin ada yang belum didatangin atau mungkin belum dicoklit, gitu, silakan saja, mungkin kita diskusi saja. Biar nanti kami yang kasih saran perbaikan KPU. Coba lanjut lagi. Nah ini kata pemilih, tahu lah ya. Pemilih itu ada umur 17 tahun, sudah kawin atau belum pernah kawin. Kalau misalnya di bawah 17 tahun udah menikah, boleh milih nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Yakin? Oh ya sudah menikah, oke baik. Ayo lanjut. Ini udah lah ya, ini gampang lah ini. Iya bawa tangan ya nggak boleh lah. Nah ini pemutakhiran DPT. Jadi potensi masalah ini pemilihnya ganda, pemilih ganda. Jadi nama tadi sudah saya katakan bisa timbul 2-3 kali, bisa juga ganda antar kabupaten, bisa antar provinsi, itu bisa terjadi. Jadi nama saya misalnya di sini gandanya bisa tempat lain juga bisa. Kemudian data pemilih tidak lengkap. Kalau sekarang agak susah ya, karena kita nggak bisa tahu. Kalau 2019 itu kita masih bisa lihat NIK dan KK. Kalau sekarang daftar pemilih, coba Bapak perhatikan di kelurahan itu udah nggak ketahuan tuh. NIK-nya nggak tahu. Terus nomor KK juga nggak tahu. Jadi cuma TPS, jenis kelamin dan umur. Itu doang. Ya. Gimana Pak? Namanya ada double. Ya. Itu kan. Makanya kalau dulu kan kalau NIK kan langsung ketahuan tuh. Oh ini NIK saya nih, betul. Tapi kalau sekarang nggak bisa Pak, kita nggak tahu karena KPU itu sudah merubahnya. Jadi yang hanya ketahuan nama, terus TPS, jenis kelamin, umur, RT RW. Nah, nggak pakai alamat lagi kan? Tapi waktu pantar beli itu NIK masyarakat, justru NIK itu yang diperhatikan. Iya, tapi yang dikeluarkan sama yang DPSHP, yang ditempel di kelurahan udah nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi makanya memang Bapak Ibu perlu perhatian betul supaya bisa tahu. Jangan sampai nanti namanya tidak masuk ke dalam daftar pemilih, harus dicek dalam daftar. Tapi nanti kita coba cek apakah memang udah masuk gitu ya namanya. Ya lanjut coba. Nah ini kalau misalnya ada seperti tadi kata Bapak ini, ya silakan memberikan informasi ke kami biar nanti Bawaslu yang memprosesnya. Jangan ragu dan jangan takut gitu, untuk untuk melaporkan ke Bawaslu Kota. Kalaupun tidak ke kecamatan juga boleh ya. Kami juga punya punya Facebook, punya Instagram. Silakan saja di situ. Kalau Instagram kayaknya lebih cepat. Kalau anak-anak muda ini kan kayaknya ada OMK ya. Ada OMK. Nah, ada OMK kan. Nah, OMK ini biasanya lebih suka Instagram. Kita pernah undang OMK Gembala Baik nggak ya? Pernah ya. Datang nggak? Datang. Oh iya. Waktu itu kami undang OMK Gembala Baik waktu itu. Kami gini. Kami undang OMK itu 7 seingat saya, parokinya yang datang hanya Gembala Baik seingat saya. Waktu itu saya ngajak ngopi di Kopiku. Kami undang waktu itu, tapi yang datang cuma Gembala Baik sama Kota Baru ya? Hah? Oh MRPD. Hanya 2 paroki yang datang, yang lainnya nggak datang. Gimana? Ada OMK. Makanya saya apresiasi nih dengan Gembala Baik nih. Kayak kemarin juga kita ngirim undangan di paroki WKRI itu yang terima kami hanya MRPD dengan Gembala Baik, yang lainnya belum ada. Nah jadi makanya saya apresiasi benar nih Gembala Baik sama MRPD. OMK juga begitu.
Jadi nanti silakan kalau misalnya ada laporan apa, silakan lewat apa Instagram juga boleh, karena Messenger DM itu saya yang pegang. Jadi bisa langsung ke saya nanti. Ya, nanti terakhir di ini kan. Coba lanjut. Udah habis kayaknya nih. Nah, ini harus partisipasi masyarakat, bagaimana caranya menjadi pemantau pemilu, menjadi relawan pemilu, memberikan informasi kepada pengawas pemilu. Tanggal berapa kita kegiatan 24 ya? Yang undang WKRI Gembala Baik. Tanggal 24 nanti WKRI Gembala Baik diundang. Buku itu ada? Oh iya. Jadi kan sekarang tanggal 26 mulai penerimaan Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi nanti akan ada undangan untuk WKRI. Undangannya sudah ada, 24 ini nanti. Hanya satu WKRI yang diundang, WKRI Gembala Baik. Jadi hanya satu doang WKRI Gembala Baik dari 7 paroki yang ada di Kota Pontianak. Gimana? Ya 24 besok. Jam 1 ya? Kamis. Kami 25. 25 ya? Besok, Kamis, jam 1 kan? Ya, cuma satu Bu, WKRI doang. Sosialisasi penerimaan Bawaslu Kota Pontianak. Jadi siapa tahu nanti dari sini ada yang mau mendaftar, silakan. Ya, menjadi pengganti saya nanti. Karena saya 16 Agustus saya selesai. Bukan kontrak, jadi kami per 5 tahun Bu. Periodenya habis sudah. Jadi kalau mau daftar lagi, kalau mau maju lagi ya saya harus daftar lagi. Makanya saya bilang karena ini yang diundang dari WKRI-nya cuma satu, ya silakan. Siapa tahu ada anak-anaknya yang mau maju. Umurnya 30 tahun. Minimal 30 tahun. Di atas, di bawah itu nggak bisa. Siapa tahu ada yang mau, nanti kalau mau boleh belajar sama saya, biar saya ajarin. Ya. Oke? Ada lagi kira-kira? Habis. Nah, silakan. Siapa yang mau jadi volunteer? Ya, gimana Bu? Mau tanya. Kami kan satu data Pak. Data kami dan dapat kartu lah. Tapi masalahnya anak saya kemungkinan tidak ada di sini. Pada hari H. Jadi yang satu di Jakarta, yang satu ke luar negeri. Jadi nanti cara mereka untuk menggunakan hak suaranya Ke KPU saja Bu. Minta form A5. KTP form A5 isi di sana, dia mau di TPS berapa di sana, di tempatnya tinggal sekarang, gampang Bu, nggak susah. Tapi saran saya jangan. Ya udah dapat, nanti udah dekat hari Ibu ke KPU saja, minta form A5 gitu untuk anak saya. Ya. Nah, Ibu saja yang pergi minta form A5 untuk anak saya. Dia posisinya di sini, di Jakarta, terus satu lagi di luar negeri, nanti bisa milih. Cuman Ibu harus minta form A5 dari sini. Kalau nggak minta nggak dapat nanti. Ya? Nggak bisa. Jadi kartu yang pribadi itu kartu. Ya, tukar di sini dia keluarkan form A5. Ya. Gimana Pak? Form A5-nya mau serahkan KPU. Enggak, form A5 kita dapat dari KPU. Baru kasih ke anak sana. Kasih ke anak untuk dia bisa milih di sana. Tergantung daerah mana. Domisilinya aja dia. Ya, domisilinya dia. Ada lagi Pak? Mau tanya nih Pak, misalnya ada teman yang belum terdata itu dia mau lapor kemana? Belum terdata, maksudnya belum masuk dalam belum dapat. Bisa saja lapor ke RT. Kalau misalnya lebih repot, kalau mau agak capek sedikit ya ke Bawaslu gitu. Langsung ke Bawaslu. KPU juga boleh. Kalau mau agak keras-kerasan sedikit ya ke Bawaslu gitu. Silakan saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu kira-kira? Ada yang mau jadi volunteer, coba ininya, coba DPT online-nya, minta KTP, silakan. Kita coba tes ininya di TPS berapa? Ada internetnya?
dipanggil. Yo, Bapak Ibu yang mau coba, silakan. Pinjam sebentar KTP-nya. Yang lain? Ini 6171. Biasanya servernya agak lemot. Banyak hafal ini. Saling pasang namanya. Hafal kan aku tak hafal. Hafal apa? Ujungnya apa? Ujungnya apa? Bangka Belitung Laut, Pontianak Negara. Coba sekali lagi. Nah, biasa kalau muncul belum terdaftar itu bisa dicek ulang lagi, udah betul belum? Betul kan TPS 14 nih? Ayo, ada lagi? Banjir laut. Udah nggak yang suami istri sama? Dia nggak mau PRT, dia mau lurah langsung. Mau jadi camat, mau jadi lurah. Jadi gubernur. Kan hanya untuk ngecek daftar dulu. Banjir laut. Nih, Ibu ini dulu. 6171 ini 0655 Herculana Susanti, TPS 20, Bangka Belitung Laut. Bukan Santi. 0655. Pemilih pertama mendapatkan hadiah. Yami. TPS 38 Bangka Belitung Laut sudah terdaftar. Mana? Mana Ibu yang tinggal? TPI 38. Ada yang masih di bawah 17 tahun mau coba? OMK. Coba. Ini Pak OMK. Oh, udah keluar nih, udah keluar. Ini OMK nih, OMK. Di bawah 17 tahun bisa dicek. Memang nggak punya KTP, tapi di KK itu ada nik. Iya. Kalau mau coba-coba silahkan dicek. Kalau terdaftar berarti keliru datanya. Nah, di rumah juga bisa, Bapak Ibu bisa ngecek dengan di KK kan udah ada nik tuh.
Ya, ada kakaknya. Nah, ini coba yang di bawah 17. Coba-coba aja nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang terdaftar kan? Ini tetap ada. Dari lahir udah ada. Bisa kita cek. Oh iya, saya menambahkan sedikit Bapak Ibu. Siapa tahu ada mohon maaf keluarganya atau tetangganya yang disabilitas. Silakan nanti ada ya Bu ya. Nah, karena begini, mohon maaf sekali. Karena sampai sekarang KPU itu tidak pernah memberikan detail terkait masalah disabilitas. Kenapa Bawaslu mengejar itu? Yang pertama adalah terkait masalah fasilitas di TPS. Itu dia. Kenapa saya terakhir ngomong ini, karena itu sangat rentan. Misalnya sekarang begini, yang tidak bisa ngomong, yang tidak bisa melihat, mau tidak mau kan harus ada pendamping dan harus ada kertas suara yang braille khusus, harus ada pendamping. Kemudian yang tidak bisa berjalan menggunakan kursi roda harus ada RAM sendiri, harus masalah sendiri. Nah, itu yang diperhatikan oleh Bawaslu terkait masalah itu. Makanya tadi saya tanya, mohon maaf kalau misalnya ada keluarga atau tetangga yang disabilitas, silakan informasikan ke kami, biar kami nanti akan memberikan note ke Bawaslu, ke KPU bahwa ini adalah tolong diperhatikan TPS ini. Iya. Itu penting soalnya. Prioritas soalnya. Jadi silakan nanti kalau saya habis ini, silakan nanti ke saya juga mulai, nanti kita catat, nanti kami akan datang ke rumahnya supaya clear, maksudnya disabilitas apa, kemudian uniknya berapa gitu, biar enak gitu. Ya, Bapak Ibu ya, jangan gimana Pak Ibu? Gimana Bu? Oh, kalau misalnya ada nanti silakan langsung ke ini saja. Karena 2019 tuh udah ada kejadian di TPS tuh ada pemilihan tunarungu Pak. Kan dia tidak bisa dengar tuh, dipanggil tuh tidak dengar kan? Tidak terdata. Nah, jadi semua udah sepi di TPS, tinggal dia sendiri. Petugas KPPS-nya RT-nya enggak jadi petugas, jadi enggak kenal dia kan. Setelah udah sepi semua barulah tahu dia ternyata tunarungu. Nah, kalau informasi awalnya kita udah dapatkan bisa diprioritaskan. Ya Pak, silakan Pak. Iya Pak, oh MK itu. Ada yang bertanya? Kalau ada lansia lalu sudah kebetulan kakinya diamputasi, itu termasuk disabilitas? Iya. Saya? Iya. Itu kebetulan kakak saya di Sungai Jawi, itu diamputasi kakinya di atas lutut gitu kan. Jadi apakah ini lapor? Kalau lapor kemana? Silakan aja Pak. Silakan saja Pak. Kalau misalnya mau. Kalau misalnya mau, lapor ke Bawaslu enggak? Bawaslu enggak apa-apa. Nanti biar kami proses saja. Lansia juga prioritas Pak. Ya, kalau misalnya ada lansia yang nggak masuk, ya aja. Kalau seperti saya juga lansia, itu apakah sudah prioritas juga? Kita di bawah itu ada kategori misalnya umurnya di atas 70, itu bakalan kita cek ulang Pak. Oh iya. Iya. Karena kalau di Bangka Belitung waktu saya pengawas desa kelurahan itu di daerah Sepakat, itu ada lansia yang nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. 70 kurang 1 ya. Itu petugas KPPS harus mendatangi. Ya, nah itu juga kita data Bu, bukan cuma disabilitas, itu silakan dilaporkan bahwa ada lansia udah nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nah itu lapor biar kita note ke KPPS-nya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak. Itu haknya Bu. Kan walaupun lansia kan punya hak pilih.
Nah, kalau hak pilih itu tidak terpenuhi, silahkan lapor. Itu ancamannya pidana. Kalau yang punya hak tidak mau memilih gimana? Itu hak dia, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau milih, tapi tidak diberikan akses atau apa, silakan lapor ke kita. Itu pidana pemilu. Itu ancamannya nggak main-main. Karena satu suara itu sangat berarti, karena itu hak dilindungi undang-undang, hak pilih itu. Jadi kalau misalnya kita merasa hak pilih kita dihalangi atau tidak bisa kita nggak bisa memberikan hak pilih kita, silakan lapor. Di Undang-Undang 7 2017 itu tercantum di situ, itu pidana pemilu. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang ini dari disabilitas ya, nanti Ibu nanti saya itu ya catat. Oh. Jadi nanti bisa saya sampaikan ke keluarga yang. Oh iya. Siapa tahu nanti ada tetangganya atau ini keluarganya, silakan saja diinformasikan kami, karena memang disabilitas memang cukup berat ya, maksudnya tidak perlu diperhatikan gitu. Kalau misalnya kita cek juga di DPT nanti terakhir, itu juga nggak akan ketahuan ini disabilitas apa bukan, nggak akan ketahuan. Kalau dulu masih enak, kalau sekarang udah nggak bakal ketahuan lagi di bawahnya. Itemnya kalau dulu masih ketahuan, di bawahnya masih ada. Kalau sekarang udah nggak akan ketahuan disabilitasnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi terakhir mungkin. Pak, itu satu TPS itu minimal 25. 300 minimal Pak. Ya. Maksimal 300. Maksimal 300. Maksimal 300. Kalau kurang dari itu boleh. Nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh lebih dari 300. Sekarang kan banyak pemecahan TPS, akhirnya satu TPS. TPS itu banyak kebanyakan kan sekarang. Kalau dulu kan biasa 2 TPS itu bisa digabung, 2 RT kadang-kadang bisa digabung satu TPS. Sekarang satu RT sudah bisa mengurus satu TPS. Bisa Pak. Kadang-kadang dari data PPT yang ada itu saya lihat pengalaman saya ya. Itu misalnya ada 300 lebih, itu paling-paling memilih 100 lebih. Ya kan? 100 lebih, tapi kerjanya sama dengan itu, ya kan? Nah, ada yang kerja sampai jam 11 malam, ada yang 5 subuh Pak. Kalau itu salah rumus yang TPS itu yang KPPS itu tidak teliti, kurang menghitungnya, itu harus hati-hati. Bisa jam 5 subuh Pak. 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ya kan? Sebelah saya itu tanpa 5 subuh, tapi saya kebetulan memang saya cari tenaga yang betul-betul yang bisa tahu rumus itu. Jam 11 saya sudah selesai bawa ke kecamatan. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi hati-hati. Udah pengalaman Bapak ini. Nah, jadi sampai jam 5 subuh dia buat TPS di samping saya tunggu selesai. Coba ya, gara-gara dia salah. Iya. Bisa terjadi tuh. Nah, bisa terjadi. Sebenarnya terlalu banyak TPS Pak. Boleh nih Jadi Bawaslu selanjutnya. Gabung aja kan, bisa ada 500 pemilihan 600. Jadi kan satu TPS. Kita berapa hemat kos? Pemilihan juga sama, waktu juga sama. Kita selesai bisa ada berapa orang. Jam 11 jam 10 sudah selesai. Kita tak boleh tunggu jam 12 baru kita laksanakan. Sama. Sekarang saja sudah 2100 Pak TPS. Ya, terlalu banyak. 2011 sekarang 30 lebih gitu ya. Banyak. Ini nanti ini masih ada proses lagi Pak, makanya kita nggak tahu nanti apakah berkurang atau bertambah gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau mau lebih efektif itu bukan satu TPS 500 Pak, tapi TPS-nya yang dibanyakin. Kalau bisa satu RT satu TPS aja. Ya, kan lebih sedikit tuh lebih margin error-nya kan makin kecil Pak. Nah, kalau 300 saja sampai jam 5 subuh, apalagi kalau 500 nanti bisa 2 hari 2 malam ngerjain barang itu. Kalau bisa ya udah tambah aja TPS-nya ya. Dulu kita bisa 2 RT, itu kita gabung, ya kan? Itu lebih bagus. Lebih RT kenal dengan keluarganya. Ya,
Kalau umpamanya RT itu hanya 300, pemilih hanya 100 lebih. Jam 10 kan selesai, jam 11 selesai. Tapi kita harus nunggu sampai jam 12. Kerja juga sama. Enggak efektif sama kerja. Kalau sudah biaya, lebih mah. Oke, makasih Bapak Ibu. Mungkin kita waktunya memang terbatas. Kalau sudah diskusi itu memang seru rasanya. Cuman karena keterbatasan waktu juga sudah malam, besok kita masih beraktivitas lagi. Jadi pemaparan dari Pak Irwan sudah, kita diskusinya juga sudah. Kalau masih merasa kurang atau apa, silahkan suratin kami. Suratin kami misalnya mau sosialisasi lagi di mana, misalnya gereja di mana atau apa, silahkan. Kita bakalan siapkan waktu untuk diskusi sama Bapak Ibu, ya. Mau di gereja atau mau di komunitasnya, mau ngopi bareng juga, ayo kita. Iya. Jadi itu saja. Sebelumnya Pak RT sudah dapat gambaran, udah ingat dengan saya? Karena 2019 itu masih enak. Itu tadi datanya, kalau pindah itu Pak RT ada data, saya cek data yang pindah itu, masih ingat saya. Kalau sekarang itu kan memang pindah udah lewat capil, susah ya, memang susah terdeteksi sekarang. Nah itulah, mungkin itulah PR kita. Banyak pemilih siluman lagi. PR-nya itu nanti kedepannya itu. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah hadir pada malam hari ini, telah menerima kami, telah berdiskusi dengan kami. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat berguna bagi kita untuk kedepannya nanti. Semoga Bapak Ibu, kita semua yang di sini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar. Pokoknya yang baik-baiklah untuk kita pada malam hari ini. Mungkin sedikit closing statement dari Pak Irwan. Baik, sebelum menutup mungkin kira-kira silakan Bang Kris. Shalom. Yang pertama, jangan pegang bawah ini. baik, terima kasih. Shalom. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu telah mengadakan kegiatan yang sangat baik di lingkungan gereja. Perkenalkan, nama saya Christian Wahyu Sutrisno, Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Pontianak. Kalau kami kan sebagai peserta pemilu, teman-teman sebagai pemilih, Bapak Ibu umat sebagai pemilih, dan Bawaslu sebagai pengawas. Nah, tentu kami sebagai peserta pemilu menyerahkan sepenuhnya kepada teman-teman tim di partai untuk juga turun ke lapangan ketika ada kegiatan KPU dan Bawaslu menyampaikan sosialisasi kepada umat. Jadi kami sangat bersyukur adanya kepedulian dari teman-teman KPU dan Bawaslu yang merambah ke umat sampai ke bawah, karena ini tentu
sangat berarti bagi teman-teman yang punya jam kerja yang sangat tinggi atau load kerja yang tinggi, yang mungkin dari pagi sampai malam kadang-kadang tidak di tempat. Seperti contoh pada saat verifikasi faktual, saya lihat banyak sekali kendala di lapangan sehingga Bapak Ibu harus di video call oleh teman-teman dari KPU. Itu salah satu contoh bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak ada di tempat saat terjadinya verifikasi faktual. Nah, kami berterima kasih mengucapkan apresiasi yang tinggi selaku peserta pemilu kepada teman-teman Bawaslu yang dimotori oleh Bang Irwan Manik Raja. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bang Irwan, bagaimana jika ada kelebihan suara di setiap TPS? Karena ini selalu ada nih. Sebenarnya saya tahu betul setiap TPS selalu ada kelebihan suara. Dan selalu ada terjadi transaksi yang terjadi di pemilu. Di tiap pemilu itu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus jeli setiap orang yang sudah punya EKTP harus terdaftar. Kalau tidak terdaftar satu, kalikan 50 rumah sudah 50 suara. Jadi ini hanya pesan kami selaku peserta pemilu untuk saling mengingatkan kepada teman-teman pemilih dan juga kepada Bawaslu. Jadi jangan hanya kita tahu, kita laporkan, tetapi ternyata tidak ada penyelesaian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Shalom. Selamat malam. Saya mungkin nggak jawab seutuhnya kali Bang Kris ya. Jadi saya kasih gambaran begini saja mungkin. Terkadang kita tidak pernah mau peduli dengan hal-hal begitu. Misalnya begini. Misalnya saya jadi caleg misalnya. Nama saya Irwan Manik Raja. Di TPS 1 misalnya. Suara saya 50 misalnya, 55 misalnya. Terus total semua suara di dalam TPS itu ada 289. Terus ada lagi calon-calon lain di situ angkanya. Bertambah lagi ya, jadi total semua 289. Nggak taunya sampai di direkapitulasi. Angka saya tadi 55 TPS tersebut, bukan 55, jadi 50 atau bisa jadi 5. Yang lainnya bisa pindah. Ya? Bisa terjadi. Bukan bisa terjadi, memang itu terjadi. Betul ya Bang Kris ya? Selalu. Nah, itu makanya saya bilang tadi, kita sebenarnya harus mau peduli dengan hal-hal ini. Mudah-mudahan ini tidak menjawab ya Bang Kris, tapi paling tidak saya membuka sedikit supaya Bapak Ibu menyadari bahwa di TPS itulah yang harus kita jaga bersama. Angkanya tetap 289 Bapak Ibu, tetap 289 di bawahnya, tapi orang-orang ini nih, misalnya yang dapat suara di TPS tersebut misalnya ada 10 orang, saya 55, dia misalnya 20, nanti punya saya 5, dia punya bisa jadi 70 gitu. Itu bisa terjadi. Makanya tugas kita adalah menjaga itu. Tugas kita adalah sama-sama mengawasi itu. Ya, ada saksi Pak, ada saksi. Iya. Fungsinya saksi itu Pak. Ya, ada saksi Pak. Tapi kan posisinya ini kan berubahnya direkam. Kalau misalnya tidak dijaga, nah itu nanti. Jadi makanya Bapak Ibu harus menjaga betul. Sama-sama kita ngawasi. Makanya tadi kenapa Bawaslu turun ke bawah, turun ke masyarakat untuk mengajak bersama-sama. Karena terus terang, coba kalau kita hitung-hitung nih, Bawaslu tingkat kelurahan tadi cuma 1 orang, 1 kelurahan dapat TPS. Kalau di selatan ini 89 dengan saya. Gimana? 40. Selatan 200 lebih katanya. Nah, bagaimana satu orang mengawasi 200 lebih TPS? Kan nggak mampu. Makanya butuh
bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Silakan untuk memberikan informasi gitu. Nah, ayo kalau misalnya ada yang mau peduli, ada yang mau menjadi volunteer untuk jadi pengawas TPS, silakan nanti mendaftar. Kalau jadi pengawas TPS tidak ada batasan umur, maksudnya 21 ya, minimal 21 tahun. Jadi nanti yang OMK mungkin masih bisa untuk jadi pengawas TPS. Silakan saja mendaftar jadi pengawas TPS. Tapi tadi nanti akan diberikan pengetahuan, pemahaman bagaimana mengawasinya akan diberikan. Nah, memang paling penting adalah pengawas TPS. Ayo sekarang. Mereka dapat honor? Dapat honor. Kemudian ada transport lagi, beda. Honor dengan transport beda. Ya, jadi silakan nanti. Dan kerja juga nggak lama Pak. Kerjanya nggak lama. Cuman memang kalau 2019 dia pakainya HP. Jadi laporan semua di sini. Jadi semua langsung terkonek ke Jakarta. Jadi kita di provinsi, kabupaten kotanya tinggal narik dari RI semua. Jadi kita langsung tahu progresnya sampai mana, data masuknya berapa kita langsung tahu. Nah, ini kita nggak tahu progres seperti apa. Tapi intinya begitu. Mungkin nanti boleh disiapkan anak-anak muda OMK kita dari sini untuk mau jadi pengawas TPS. Kita akan kasih pelatihannya. Ada pelatihannya. Nah, terus kalau mau juga jadi KPPS, kan begitu. Ayo kita sama-sama jaga suara yang diberikan oleh kita masing-masing. Jangan terpaku. Yang penting saya sudah mencoblos, sudah dapat ini, sudah selesai. Jangan. Tapi kita perhatikan betul di TPS kita. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Jadi saran saya setelah ini mungkin nanti bisa berdiskusi di kelompoknya masing-masing, bisa memberikan masukan supaya kita sama-sama menjaga suara yang kita berikan. Memang satu suara memang ya biasa saja kalau menurut kita, tapi kan kalau memang kita bisa memberikan suara kita tepat pada orang yang memang bisa mendukung kita ke depannya, kan tidak ada salahnya untuk kita jaga sama-sama. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang. Kalaupun nanti kita ketemu lagi di gereja gereja Senghi, silakan tegur saya. Kalau mau bertanya juga silakan langsung, karena kami biasa gereja di sini Minggu biasanya, Minggu sore biasa gereja di sini. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian sosialisasi dari Bawaslu Kota Pontianak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Ya, setelah ini kita mau minta foto bersama ya Bu ya. Soalnya nanti mau, kebetulan media sosial Bawaslu Kota saya yang pegang. Jadi mungkin nanti foto bersamanya mau kita posting ya, bahwa kita ada kegiatan loh di Gereja Gembala Baik. Nah, siapa tahu nanti paroki-paroki yang lain melihat itu juga mau kan. Baiklah, mungkin cukup segini saja pemaparan dari kami pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan selamat malam, shalom.